A True Martial World, Bab 44, Judul, Desolate Heaven. Master Wanita. Master, bukankah kau bilang kita akan pergi ke hutan belantara barat laut untuk membunuh binatang buas di sana? Mengapa kita akhirnya datang ke Cloud Wilderness? Cloud Wilderness adalah padang gurun yang tandus, mungkin kosong dari binatang buas kuno yang kuat. Gadis muda itu berkata dengan suara yang manis dan lembut. Alam liar ilahi barat laut? Hah, kamu dilahirkan dengan Yin Meridian dan tidak memiliki kekuatan fisik. Di antara binatang buas yang berkeliaran di hutan belantara barat laut, ada beberapa binatang buas tingkat tinggi. Akan sulit bagimu untuk mengatasinya. Tetua gemuk itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, Singtong, aku akan memberimu waktu 15 menit untuk menyempurnakan monster buas level 6 ini menjadi relik tulang kuno. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ini untuk memberi kamu pengalaman. Kecuali hidup kamu dalam bahaya, aku tidak akan ikut campur. Setelah penatua gemuk itu menyelesaikan kata-katanya, dia memilih batu besar untuk mengistirahatkan pantatnya, dan mulai melihat pemandangan. Gadis itu menganggukkan kepalanya. Dia menggulung lengan bajunya dengan satu jari, lalu mengeluarkan piringan perunggu. Cakram perunggu itu bertuliskan rune yang padat. Saat Dis muncul, ia terbang ke langit dan membesar. Segera, cakram itu seukuran rumah. Setelah itu, monster ganas level 6 diserap oleh cakram, berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Dalam cahaya putih, bangkai binatang buas itu sepertinya terbakar. Dagingnya meleleh dan bersama dengan intisari dari darah, meresap ke dalam tulang. Dalam beberapa detik, binatang buas itu berubah menjadi kerangka. Setelah beberapa detik, kerangka itu juga mulai meleleh dan mulai melebur. Saat ini terjadi, jari gadis itu mulai terhubung untuk membentuk segel. Jari-jarinya panjang, dan karena gerakan cepat dari proses penyegelan, bayangan jari terbentuk. Serangkaian mantra penyegel dikirim olehnya, terbang ke dalam cakram, digabungkan dengan tulang binatang itu. Dalam waktu kurang dari 15 menit, seluruh tulang binatang itu benar-benar meleleh, akhirnya berkurang menjadi relik tulang seukuran kacang hijau. Jika Lian Chengyu melihat adegan ini, dia akan berteriak kaget. Desolate Heaven Master. Gadis muda ini adalah Desolate Heaven Master. Sulit dipercaya gadis itu memiliki kemampuan menakutkan yang dengan mudah memurnikan monster ganas level 6 dalam waktu kurang dari 15 menit. Jika gadis ini mau, memperbaiki tulang-tulang kuno Frost Python dari klan suku Lian akan sangat mudah. Relik tulang jatuh ke telapak tangan gadis yang mulai mengerutkan kening saat melihat relik tulang tersebut. Dia jelas tidak puas. Itu masih belum cukup kecil. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Tujuannya adalah untuk mengurangi binatang buas kelas 6 menjadi seukuran sebutir beras dalam 15 menit. Dilihat dari hasilnya, sepertinya dia masih jauh dari batas. Singtong, jangan terlalu bersemangat. Kamu adalah Desolate Heaven Master yang paling berbakat yang pernah aku lihat selama bertahun-tahun berjalan di dunia, itu tak terlalu buruk. Kata sesepuh gemuk sambil mendesah. Mampu mereduksi binatang buas kelas 6 menjadi peninggalan sebesar sebutir beras dalam waktu 15 menit bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan pada usia 17. Sangat disayangkan gadis bernama Singtong memiliki Yin Meridian. Kulitnya sangat pucat karena Yin Meridian. Memiliki Yin Meridian adalah kondisi yang sangat langka. Itu adalah penyakit terminal yang hanya akan muncul pada wanita. Seorang gadis dengan Yin Meridian lemah terhadap dingin. Bahkan selama musim panas, dia harus mengenakan mantel. Orang normal dengan Yin Meridian akan hidup paling lama sampai 18 tahun sebelum jatuh tertidur selama 2-3 hari. Seiring berjalannya waktu, dia akan tidur lebih lama dan lebih sering, setiap kali tidur berlangsung hampir setahun. Seiring waktu, vitalitas tubuhnya perlahan akan layu, akhirnya menyebabkan kematian. Tapi Singtong lahir di klan keluarga Lin kuno, yang memiliki warisan lama. Dengan dukungan dari keluarga Lin, dia bisa mengkonsumsi peninggalan binatang buas elemen api. Dengan yang murni dari relik elemen api, dia mampu melawan dingin yang dingin di dalam tubuhnya. Meskipun berumur panjang bukanlah masalah, untuk kultivasi itu adalah cerita yang berbeda.
Seseorang yang lahir dengan yin meridian tidak pernah bisa sepenuhnya membuka meridiannya selama ranah meridian. Bahaya laten akan muncul dari alam ini. Juga akan lebih sulit untuk berkultivasi ke alam yang lebih tinggi, dan semakin tinggi, semakin sulit. Akhirnya, terjadi kemacetan. Meskipun memiliki yin meridian adalah kutukan, selalu ada pengecualian. Legenda menceritakan tentang permaisuri agung manusia yang memiliki yin meridian selama zaman kuno. Dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghubungkan meridiannya. Ketika yin meridian terhubung lagi, transformasi yang tidak diketahui akan terjadi. Namun, hal ini didokumentasikan dengan buruk dalam buku-buku sejarah. Master Lin Xingtong adalah sesepuh gemuk ini. Dia telah mencoba untuk menghubungkan meridian rusak Lin Xingtong, tetapi dari metode kuno yang ditinggalkan oleh Desolate Heaven Master, tidak satupun dari mereka berhasil. Metode kuno itu misterius dan tidak jelas. Baik itu bahan atau teknik penyempurnaannya, itu terlalu membingungkan bagi lelaki gemuk tua itu, sehingga hasilnya sangat buruk. Penatua gemuk itu merawat muridnya dan telah mencoba segala macam metode saat mengembara di padang gurun yang luas, tetapi tidak berhasil. Master, jangan menghela nafas. Meskipun aku memiliki yin meridian, dengan relik tulang elemen api, aku dapat hidup setidaknya selama 300 tahun. Aku jauh lebih diberkati daripada orang biasa lainnya. Gadis muda yang lahir dari klan dengan warisan kuno tidak pernah mengkhawatirkan makanannya dan telah melihat segala macam harta karun. Namun selama bertahun-tahun mengembara di alam liar, pengalamannya mengajarinya kesulitan dunia. Dia tahu bagaimana rakyat jelata berjuang di dunia ini. Ini membuatnya simpatik. Memang, meskipun dia memiliki yin meridian, dia jauh lebih diberkati daripada orang biasa ribuan kali. Gadis itu menelan relik tulang yang baru saja dia selesaikan. Relik tulang yang dimurnikan dari binatang buas lebih buruk kualitasnya menjadi relik tulang kuno. Namun, hanya sedikit kultivator yang benar-benar memakan relik tulang kuno. Itu cukup untuk memakan peninggalan binatang buas, karena butuh waktu lama untuk memperbaiki relik tulang kuno. Di depan, kita akan memasuki wilayah klan suku Lian. Marga suku Lian ini adalah suku kecil yang kurang dari 1000 rumah tangga, kita tidak benar-benar harus masuk. Kata tetua gendut itu sambil mengeluarkan peta yang terbuat dari karet. Dia membukanya dan sambil melihatnya berkata dengan gembira, peta ini semua berkat Jin Longwei dari kerajaan surgawi Taiyah. Mereka membuat peta baru. Awalnya peta Cloud Wilderness belum diperbarui dalam 800 tahun. Banyak suku kecil telah berganti posisi. Peta tua tidak akan memiliki semua indikasi ini. Lin Xingtong melihat peta tuannya, menimbulkan rasa ragu dalam dirinya. Membuat peta Cloud Wilderness adalah pekerjaan yang sia-sia dan sia-sia. Suku-suku kecil itu sebanyak butiran pasir dari 5 sungai Gangga. Tidak diketahui suku mana yang akan runtuh, melahirkan yang baru. Peta yang begitu mendetail membutuhkan banyak usaha untuk menggambarnya, tetapi itu akan menjadi tidak berguna dalam waktu sekitar 100 tahun. Menghubungkannya dengan kejadian baru-baru ini dari kerajaan surgawi Taiyah di hutan belantara awan, Lin Xingtong bertanya, Guru, mengapa kita melakukan perjalanan dari jauh untuk datang ke hutan belantara awan dengan sengaja? Juga, aku mendengar bahwa kerajaan surgawi Taiyah telah mengirim Jin Longwei ke sini, sebagai persiapan untuk pemilihan kultivator di Cloud Wilderness segera. Butuh banyak usaha untuk mengadakan seleksi kultivator di alam liar yang luas, jadi mengapa kerajaan surgawi Taiyah melakukannya? Apakah alasan mengapa kita berada di sini di Cloud Wilderness terkait dengan pemilihan Taiyah Divine Kerajaan?